Konteks organisasi. Yang pertama, poin inti. Satuan kerja harus menyusun isu internal, ada isu eksternal, terkait dengan core bisnis peradilan. Apa sih core bisnis peradilan? Penyelesaian perkara. Yang tentu saja kedua isu tersebut akan berpengaruh terhadap tujuan organisasi. Apa itu tujuan organisasi? Yaitu mewujudkan badan peradilan yang agung. Poin kedua, ada beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan oleh teman-teman satuan kerja. Yang pertama, dalam menyusun isu internal dan isu eksternal, teman-teman bisa menggunakan metode SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dua yang pertama itu termasuk isu internal, sedangkan dua yang terakhir itu termasuk isu eksternal. Saya kasih contoh. Kekuatan terkait, ini semua contohnya berdasarkan core bisnis peradilan ya. Contoh yang pertama, kekuatan. Satker memiliki banyak komputer, perangkat teknologi banyak ya, sehingga perkara yang didaftarkan secara e-court juga banyak. Ini kekuatan satuan kerja. Kekurangannya, masih ada SDM karyawan yang gagap teknologi dalam mengoperasionalkan komputer. Itu tentu saja kekurangan. Nah, dua hal ini merupakan isu internal. Isu eksternalnya apa? Peluang. Adanya kebijakan reformasi birokrasi yang menyatakan bahwa setiap layanan publik, instansi peradilan, itu harus berbasis IT, teknologi informasi. Peluang bagi satuan kerja untuk terus mengembangkan teknologi informasi. Nah, yang terakhir, ancaman yang termasuk isu eksternal adalah peretasan data dan koneksi internet yang tidak stabil. Itu contoh pertama. Nah, contoh kedua, kekuatan, komitmen pimpinan yang perlu kita garis bawahi, komitmen pimpinan tentang larangan praktik penyuapan di lingkungan satuan kerjanya dengan melahirkan surat keputusan dan kebijakan atau program-program. Kekurangannya, kurangnya sosialisasi surat keputusan yang sudah dikeluarkan tadi, sehingga karyawan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat keputusan tersebut. Peluangnya, adanya kebijakan pembangunan zona integritas setiap kementerian dan lembaga dari mantan RB. Yang kedua, adanya peraturan yang bersifat internasional ISO 37001/2016 tentang anti-bribery management system. Itu peluang. Ancamannya yang termasuk bagian dari isu eksternal adalah masyarakat tidak percaya, distrust terhadap satuan kerja tersebut karena masih ada praktik suap yang dilakukan oleh oknum. Itu adalah contoh-contoh dari menggunakan metode SWOT. Yang kedua, dalam menyusun metode SWOT, dalam mengidentifikasi isu internal dan isu eksternal, satuan kerja harus melibatkan seluruh karyawan. Tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus melibatkan seluruh unsur peradilan. Mulai dari pimpinan, hakim, pejabat struktural, pejabat fungsional, staf pegawai hingga honorer. Nah, ini ada beberapa usulan pribadi saya ya, ketika kita berbicara konteks organisasi. Yang pertama, dalam menyusun isu internal dan isu eksternal, satuan kerja dapat mengundang ahli atau expert di bidang manajemen risiko atau di bidang tata kelola organisasi ya, untuk mendapatkan bahan tambahan pengayaan ketika berbicara tentang manajemen organisasi. Yang kedua, ketika teman-teman merumuskan SWOT, itu tidak cukup dilakukan hanya satu kali, tetapi harus berulang-ulang kali. Apakah 4 poin itu, kekuatan, kekurangan, peluang, dan ancaman itu linear atau tidak? Sudah pas atau tidak? Nah, jika belum sesuai, terus dicari yang lebih sesuai, yang lebih relevan dengan konteks organisasi di mana teman-teman bekerja. Saya kira demikian. Terima kasih.